Hai, selamat malam Jebretim, selamat malam Mardel. Selamat malam Nesa dan selamat malam semuanya yang sudah hadir untuk hari ini Dewan Pandit Indonesia. Episodenya dari covernya memang disandingkan saya bersama dengan orang-orang penting ya. Orang-orang penting. Biasa ya Mardel ceria banget kalau udah akhir-akhir bulan. Iya. Maklum sekarang udah akhir bulan, bentar lagi udah ganti bulan jadi Februari. Artinya itu udah lagi nunggu-nunggu transferan tuh. Iya, tadi sih dicek belum masuk ya kantor saya. Bukan transferan itu. Kantor saya maksudnya kantor saya. Saya nggak berani ngomong lebih jauh soalnya ya. Tapi kalau transferan di Jebret Media kan selalu on time. On time selalu, Banget. bener. Tapi gue bukan bahas transferan uang Mardel. Apa? Tapi kita bahas transferan pemain. Iya, karena bentar lagi Nah. juga udah mau habis bulan Januarinya dan belum ada banyak klub yang kayaknya wah, dar dor gitu ya transfernya. Benar, masih ya. menduga-duga ya transfernya kemana nih gitu. Tapi gue mau tanya pendapat lo nih, kita punya gambar ya. Gue minta lo nanti komentarin menurut lo gimana nih. Kita lihat coba tuh? nih. Gambar apa? Kita lihat dulu. Gambar apa? Kita punya gambar, ini ada Abrar. tendangan kungfunya Ellison. Coba Brar, mana gambarnya Kita Brar? tanya pendapatnya Mardel. Dia kan sekarang udah komentarin juga sama Abrar kan, bikin Iya. YouTube. Kalau ngomongin tendangan kungfu tuh ya. Nah. Ini memang mirip-mirip dengan kalau kita ngelihat zaman dulu Eric Cantona dengan tendangan kungfunya gitu kan. Jadinya menurut gua ya ini sah-sah aja. Layak Mungkin menurut lo emang dapat lagi kartu kuning? keras aja mainnya terus akhirnya dia berbuat seperti itu meskipun cuma dapat kartu kuning. Nah menurut Jebretim harus kartu merah nggak nih Ellison ketika melawan Ekuador semalam? Nah Gitu. itu dia, nah itu versinya Mardel ya. Ya. Tapi nanti kita tanya lah kalau Jebretim lihatnya gimana. Tapi yang pasti sih kalau fans-fansnya Brasil ini malah senang banyak ya. Banyak yang senang. Harusnya kalau kelebihan energi tuh harus bisa dimanfaatin sebaik-baiknya dong Mardel. Betul, kayak GeForce yang ngasih kebaikan dan selalu efek positif buat kendaraan lo semua. Pastinya Benar. Jebret Fast Tim. Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Langsung Yuhu. aja Jebretin kalian follow Instagramnya di GeForce_ID. Dan Sekarang. jangan lupa kalau kalian pengen cek-cek speknya, Sekarang. pengen beli produknya. Ini. Karena ini produk lokal yang kualitasnya luar biasa kan. Ya. Tinggal beli aja di marketplace seperti Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Luar biasa. Manfaatin promonya kan lagi ada promo beli Iya. sekarang pasangnya nanti Nesa dimanapun dan sudah kapan. semakin hafal dengan memang GeForce ini ya karena harus. bukan karena setiap hari gue siaran, karena gue pemakai GeForce. Oh gitu, luar biasa. Ya mobil baru ya, kalau misalnya Gary tetap ceng-cengannya itu. Iya, emang. Nah kalau ngomongin yang juga lagi rame selain Ellison yang kemarin memang melakukan tangan kungfu, ada juga timnas kita kemarin juga kan Betul. menang lawan Timor Leste bisa comeback dan juga ada beberapa pemain yang bisa gua highlight. Yang pertama ada Ronaldo Kuate yang kemarin lumayan impresif permainannya dengan timnas Indonesia melawan Timor Leste. Tapi kalau kita di DP ini bakal ngulasnya juga Ronaldo yang sesungguhnya. Tapi selalu jadi pertanyaan Nes, Apa? Ronaldo sesungguhnya itu dari Brazil atau dari Portugal? Nah itu ya. Ronaldo gua- botak atau Ronaldo Cristiano Iya, gitu. iya. Ronaldo botak yang agak gemuk itu kan? Iya, Iya. Ibu de samping gitu ya. Oke, ya udah kita akan ngebahas Ronaldo yang lagi di Dubai dan masih banyak pembahasan lainnya bersama duet 2C, Koci dan juga CEO. Iya, betul sekali. ini Setelah yang satu ini. Lihat dulu yuk. Dan di sini di pertandingan ini semakin kelihatan jelas bahwa sistem pressing Indonesia adalah menggunakan 3 pemain di depan yang dibantu oleh 2 gelandang dan 5 pemain ini akan lebih banyak bertahan. Dan di pertandingan lawan Singapura ini untuk melakukan eliminasi terhadap pressure tersebut adalah dengan jump the line atau memberikan bola langsung ke depan, di mana di sini yang menjadi target adalah si Fandi ya, yang menjadi target, posturnya juga besar, jadi early build up dengan long, dan di sini sudah ada Dewangga yang mungkin akan mengantisipasi dan juga dengan 2 center back yang ada di belakang. Jadi mereka ketika dilakukan pressure maka mereka melakukan yang dinamakan dengan combination play. Mereka cari orang ketiga ketika striker dan sayap melakukan pressing tetapi gelandangnya tidak ikut, maka di sini progres akan mudah dilakukan oleh pemain Thailand. Jadi kalau misalnya striker ingin komit untuk press, maka gelandang juga harus ikut naik. In-depth dari Coach Best bisa lo langsung tonton lengkapnya di channel YouTube-nya Jebret Media TV, akan dibahas tuntas lebih dalam semuanya. Dan sebelum kita ngomongin Adama Traore, sebelum ngomongin Cristiano Ronaldo yang semakin tua, semakin ada aja kelakuannya, kita akan bahas timnas dulu nih, Coach dan juga Bapak CEO. Dari Coach dulu, Coach. Abang, sebentar lu Bang. Kalau dari Coach sendiri melihat bagaimana
ruang eksplorasi dari Sintayong bisa digunakan kemarin lawan Timor Leste? Gini, Sintayong ini kan pilihan pemainnya tidak banyak. Dan dia mengambil keputusan which is good, gue dukung keputusan itu, yaitu tidak melibatkan pemain dari luar. Ya. Artinya ada beberapa posisi yang diberikan ke pemain baru. Dan di babak pertama, gue bilang gagal. Kenapa, Oke. Coach? Karena koordinasi, karena pemain, ini salah satu contoh itu Edo. Sebenarnya kalau kita melihat 45 menit dia bermain, nggak jelek-jelek amat. Tapi 2 passing itu fatal, bisa fatal, beruntung tidak fatal. Oke. Kenapa? Tidak mungkin Sintayong ambil pemain yang nggak bisa passing. Apalagi jaraknya dekat. Karena tekanan, karena mental, karena panik. Oke. That kind of things happens dengan pemain muda. Pada saat babak kedua dia masukin ke si Arhan dan Ronaldo. At least keseimbangan itu ada. Tapi itu bukan salah, di babak pertama bukan salah si Edo juga. Gue bilang salah si kaptennya siapa? Evan Dimas. Dia itu yang harus menjaga stabilitas di tengah antara menyerang dan bertahan. Tapi dia selalu meninggalkan posisinya bermain terlalu ke depan. Gak ada yang gantiin. Oke, sebelum ke Coach lagi, Bang Valen, lo pas ngebawain semalam, lo lihat babak pertama seperti apa, Bang? Gua setuju Coach Sintayong aja bilang itu minta maaf kan dengan penampilan tim kemarin ya. Dan babak pertama gua bahkan saat gue menkomentatori, gue sampai dengan sekarang gaya gue lebih ke apa adanya melihat penampilan pemain lah. Kayak Edo kemarin jelas gue melihat itu kebangetan. Kebangetannya Ya, kenapa? yang pertama dari sisi kiri, bener. Di Point sisi of view lain ya. dia itu rajin kemarin. Iya. Ya, dan Hampir dapat penalti, harusnya penalti. itu. rumah kick jadinya agak masuk, Ke dalam, dia ya, yang lebih ya. rajin. Overlapping, ya. Nah, ada satu kesalahan dia ketika di sebelah kiri dia salah passing tapi bisa Ya. diantisipasi. Ya. Nah, yang kedua, dia lagi di kanan itu. Iya. Kayaknya lagi cover pemain kita lagi ke depan. Dia malah passing ke tengah. Kan si Gali itu bagus. Oke. Si pemain Timor Leste. Itu penalti tapi akhirnya nggak jadi. Iya. Yang gua lebih sesali adalah tim match analysisnya pelatih. Mereka kok Why? bisa-bisanya nggak melihat Kusnaini aja, partner gua di komentator, tahu ya. yang namanya Mozinho sama Gali itu lumayan. Kuncinya Harus ya? dipegang. Ketika akhirnya ngelihat mainnya bagus begitu, babak kedua baru nempatin Irianto kan buat jagain dia. Berarti ada yang miss di persiapan tim menurut gua. Oke. Sudah melihat bahwa mereka akan bisa all out, nyerang, tinggal bagaimana bisa Maka nge-goal. dari itu mereka kena counter kan. Itu. Satu itu dari tengah dan juga gini ya, ini standar aturan di sepak bola. Lawan lu berapa? Lawan lu kalau 1 lu jaga 2 orang, lawan lu 2 lu jaga 3 orang, 3 defender. Kenapa? Harus 1 yang nge-backup. Kemarin they take too many risks. Itu benar-benar 1 lawan 1, 2 lawan 2 dan jaraknya terlalu jauh. 2 kali kena true pass. Hal kayak gitu terlalu standar. Ya. Artinya kalau lu masih kena true pass, lu nggak belajar. Ya, habis itu Atau you Timor make Leste that juga mistake penalti bahwa kan? lu belum paham apa yang diinginkan. True pass itu fatal. Either lu press banget atau lu mundur biar dia kasih ruang, biar nggak ada true pass. Yang terjadi setengah-setengah. Iya, Jadi ngepres enggak, iya. ruang dibiarkan sehingga terjadilah true pass itu. Dan pinternya Timor Leste itu tadinya mereka kan rapet tuh 2 yang jago ini. Sebenarnya yang main kan 2 orang ini doang. Tapi Yang punya begitu skill ya. yang punya skill, tapi begitu yang kayak kata Justin bilang kita ternyata ngepresnya nanggung, dia malah dipecah. Yang satu di sini, yang satu di sini. Mereka bisa main tuh jadinya. Jadi ketika bola nemu, mereka bisa main cepet, ini lari, ini bisa masuk. Nah, yang pertama kan bobol tuh. Sebenarnya nggak ada masalah. Pada saat lu tarik 2 orang, justru pemain belakang itu harus antisipasi. Betul. Jadi harus ada 1 lagi yang jaga. Betul. Contoh yang bek kanan itu harusnya nggak come up, tapi menjaga sehingga si Farhudin contoh, Dewangga jaga satunya, Farhudin bisa nge-backup gitu loh. Iya. Tapi itu gue nggak ngeliat kemarin. Oke. Terutama Coach, babak pertama. Babak pertama maksud Bang gue. Valen, kalau ngomongin soal tadi lo dari match analysis kita gitu kan ya untuk timnas. Lah kalau gue tarik dari quote-nya Coach Sintayong yang bilang kita nggak terlalu ngelihat ini Timor Leste gitu. Nah, lo ngelihatnya apakah memang ada kecenderungan itu untuk ya udahlah Timor Leste di bawah Indonesia ini kita juga lagi cuman latih Ya yang tanding seperti doang. gue bilang, ini kan masalah persiapan jelang pertandingan dan ini kan friendly match. Jadi Iya. mungkin Eksperimen. Tidak terlalu dalam. eksperimennya ya mungkin juga persiapannya tidak sedalam ketika lo mempersiapkan dalam sebuah turnamen. Tetapi lagi-lagi
ketika memang tahu lawannya misalnya jauh di bawah. Dan Timor Leste yang kali ini santun loh. Bukan yang kayak waktu itu mainnya provok. Nggak, ini kan keras. Tapi waktu sebelumnya lo mungkin nggak nonton. Yang berantem terus. Jadi emang bener-bener nggak ada tuh jabat tangan, nggak ada tuh ini. Kalau kemarin kan emang bener-bener nakal tuh. Dan ternyata nggak 10 menit doang kan. Dia bisa terus selama satu babak kan. Kita kan gua kan nyangkanya paling 10 menit 15 menit lemes nih dia. Tapi kencang terus. Karena dapat angin juga, kan dapat gol. Dan selain Edo emang kalau di sosmed gua, ini Dedik emang Jadi sorotan. belum dapet nih Momentumnya. atau momentum atau emang harus dicoba yang lain. Nggak, yang jadi masalah kan Mungkin. nggak banyak Gimana, pilihan, Coach? men. Iya sih. Gimana, Striker Coach? itu tidak Karena banyak Hanis pilihan. juga yang kedua juga sama. Iya. But gue nggak ngerti pemain-pemain yang nggak main ya, karena I don't know those players. Bahkan Ronaldo aja gue baru tahu. Sampai gue tanya di tweet. Yang sebenarnya rising star yang Marcelino. Ya, nah itu di tweet para netizen bilang ke gue, coach tolong perhatiin Marcelino sama itu. Dan dua-duanya 17 tahun. Oke. Nah, bahkan gue tanya, ini bener namanya Ada Ronaldo? Figo juga tuh kalau nggak Dan salah. itu Ronaldo dijawab. Dan Pate. Ronaldo kelihatan jam terbangnya cetek. Ya. Dia melakukan timing salah, body. Tapi ini kelihatan juga bahwa dia skill. Punya Skillful ya, skill, Coach, ya? Iya. Kelihatan sekali. Punya visi nggak ya Coach menurut lo? Nggak bisa Ronaldo? dilihat. Belum dilihat, Belum belum bisa bisa. dilihat. Tapi skillnya definitely ada. Marcelino mainnya jauh lebih dewasa. Di tengah very Ya, cool, bisa ke passing-passingnya, flank. minta bolanya, kerja keras apa. Tapi kembali lagi ini 17 tahun, ada masa-masanya di mana mereka Ya. akan menurun. That's okay. Makanya gue bilang, gue setuju sama statement Singtawon. Dia nggak puas dengan skor karena 2 own goal yang nggak boleh terjadi dan 1 penalti. Dan itu juga catatannya adalah 1 penalti dia gagal. Ya, Kalau betul. 2-0 kita nggak tahu lagi Iya, tekanannya. Bisa nggak Betul. di comeback di Betul, babak kedua? betul. ya? Dan yang kedua setelah penjaga gawang utamanya diganti. Karena penjaga gawang utamanya bagus mainnya. Yang kedua ini Wah, emang kacau. itu lucu banget. Masa lemparan lu bisa tonjok masuk ke gawang kayak main zaman Loh, dulu. justru nggak ditonjok, ditip. Ditiap iya ditip dan masuk ke gawang gitu. Dan itu semuanya berawal dari tiga-tiganya Pratama kan. Yang penalti juga dari lemparan dia dulu. Yang kedua lemparan jadi gol. Yang ketiga crossing bunuh Pratama diri. itu Arhan. Pratama Arhan. Arhan Pratama. Itu dari dia semua. Dan bukan dari, menurut gue yang memang murni bisa dianalisa itu adalah penampilan tim kita, ya golnya Kambuaya. Iya, Iya. Kambuaya. Kalau yang 3 itu adalah opsi lain untuk mencetak gol. Kambuaya itu Gimana, Coach, kalau gue Kambuaya, perhatiin ya. Dia tidak selalu main bagus Tapi- di match-match sebelumnya. Tapi dia selalu stabil loh. Beda kan Coach, stabil Gue dan masih tidak ingat lawan bagus. Singapura. Heeh. Nih bedanya. Bedanya. Dia tidak main bagus, dia lakukan shooting yang Ya. bolanya gue nggak ngerti kemana. Kemana? Sampai Dan Monas? berapa kali. Tapi dia main tetap stabil. Ya. Dan hampir semua match yang ada Kambuaya, kadang dia cetak gol bagus, kadang bolanya nggak jelas kemana. Tapi dari sisi permainan dia stabil. Ada progres ya Coach? Salah satu pemain yang stabil itu Kambuaya. Betul. Kambuaya. Dari AFF kan gue jarang nonton tim, nggak pernah nonton timnas. Mulai dari AFF kan sampai sekarang gue ini pemain paling sama menurut gue ya, Fahrudin. Fahrudin Itu gimana juga Coach? pemain yang stabil untuk gue. Malah bisa dibilang stabil meskipun Untuk gue dia ya. seperti itu gitu. Untuk gue gini ya, kalau lu kebobolan, lu nggak bisa selalu salahin center back. Oke, agree. Ngerti nggak? Iya. Agree. Tapi lu juga harus lihat namanya plus poinnya dari dia. Fisiknya, cara distribusi bola seperti apa. Dia dengan gampangnya, kalau nggak ada orang, dia long ball. Dia nggak melakukan itu loh. Dia passing jarak jauh tapi lewat bawah. Dan Nggak long yang ball. lebih gerasak gerusuk menurut gue Dewangga ya. Iya, Dia betul. benar-benar Gue masih setuju. Gimana Bang kalau dia dia tuh dia punya potensi. Kurang jam Tapi terbang. menurut gua kadang dia pengen nunjukin Gua dia tuh hebat itu loh. masih bisa mau langsung ke depan. Kan sempat dia tinggalin tuh sekali lepas serangan balik. Golnya Timor Leste juga dia pressing gagal masuk. Dan kadang-kadang juga dia keburu-buru maunya langsung ngambil bola yang terupas-terupas gitu dibanding ngambil bola-bola pendek. Itulah Dewangga dan suka kalau di bahasa main fun football tuh suka main sekali. Mau ngambil sekali, Bet, mau ngambil ya. sekali. Jadi bukannya sabar, dia langsung ngambil-ngambil. Nah, ketemu yang skillful tuh repot tuh. Bahaya. Iya, Repot. berarti kalau gue bisa ambil konklusi ini Coach dan juga Abang memang belum bisa kita katakan puas ya untuk penampilan Oh, timnas enggak, kemarin. jauh. Jauh Nggak, banget ya. jauh dari puas. That's why orang kalau gini ya, orang Indonesia ini kan nasionalisnya tinggi sekali. Iya. Nah itu sangat gue sayangkan karena untuk gue, gue mantan timnas yang selalu bawa merah putih 5 tahun
plus Dirtek 7 tahun ke luar negeri gitu loh. Jadi don't ask, Ya. jangan pertanyakan No doubt nasionalisme about gue. that, iya, oke. Tapi gue bilang kita tetap harus kritis. Kalau jelek kita bilang jelek. Kalau bagus harus Jangan kita bilang kalau bagus. jelek kita bilang bagus. Nggak Iya. make sense untuk Yang gue. menyelamatkan Ada pembelaan lah gitu Iya, ya. menyelamatkan hanyalah akhirnya skornya jauh. Iya. Jadi bahwa ternyata akhirnya benar menangnya gede. Tapi kalau kita lihat dari pertandingannya ya nggak begitu. Makanya hari Minggu lah kita lihat juga nanti. That's why Sintayong nggak puas juga. Benar. Kita akan lihat next match-nya nih Jebret Tim ya. Dan kalau ngomongin ada yang nggak puas, ada yang puas juga. Kalau ngomongin yang puas, ini memang akhirnya Barcelona bisa menikung Spurs untuk bisa dapetin Adama Traore. Udah sering diberitain, akhirnya pindahnya ke Barcelona. Nah, Coach sendiri Coach, sebelum ke Abang juga. Coach, lu melihat pembelian Barcelona untuk Adama Traore, efektif nggak untuk sistem permainan tim? Jujur ya, Jujur puasnya nih. itu cuma satu. Heeh. Dia nggak ke Spurs. Itu gue puas ya. Tapi kalau lu tanya, apakah gue puas? Ya kalau gue harus jujur, gue bilang enggak. Karena dia lebih banyak otot daripada otak menurut lo? Iya, Iya, dia di Wolves itu cadangan loh. iya. Di Wolves itu Musim ini kan, musim masuk- ini dia lagi cadangan. turun kan Iya. dia, ha. Cuman di sisi lain gue paham, Barca sekarang musim ini salary limitnya itu kan cuma 97 juta. Jadi bahkan mereka harus memperpanjang, menurunkan kontraknya Umtiti untuk bisa Iya, mendaftarkan duit ya, ha. mendaftarkan Ferran Torres. Artinya limit itu dikit sekali. Oke. Nggak punya duit yang diincar free transfer atau loan. Loan. Jadi pilihannya nggak banyak. Beda dengan Liverpool, MU Iya. yang lu mau berapa sih? Arsenal aja. Vlahovic 75 juta no Ditikung problem. Juve. Tetap aja nggak mau datang ke Arsenal. Ngerti nggak? Kasus Barca kan nggak seperti itu. Jadi dari situ, dari sikon, gue bilang oke lah. Karena nggak banyak pilihan, at least Adama Traore lebih baik daripada bocah-bocah nggak jelas itu yang sekarang main. Lebih baik parameternya apa Coach? Adama Traore lebih baik dari bocah-bocah Ya itu apa? lebih berpengalaman, lebih punya speed. Harusnya ya di lapangan lebih baik daripada Abde. Abde 2 match pertama main keren banget. Habis itu hancur-hancuran. Tapi nggak bisa lu Jadikan- expect terlalu tinggi dengan pemain yang baru main. Nico sama, Xavi sama, ngerti nggak? Nah, lu datangkan pemain yang udah berpengalaman. Oke. Tapi Sebelum kalau lu tanya sama Iya. gue nggak yakin. Nah, Coach, tadi kan dari Coach. Kalau Abang kalau bukan lihat dari sistem permainan dari lo, Barcelona beli Adama Traore itu udah pas belum sih? Dari segi di luar Ya dalam lapangan sebenarnya ya? sih lu tanya gue secara permainan juga gue bisa jawab ya. Ah. Lu kan tadi Enggak, biar beda lu aja kan gitu. tadi ngomong seakan-akan Biar gue panjang. tidak akan sanggup untuk membahas secara teknis. Tapi nggak apa-apa. Oke. Let me give you something another insight. Oh, buat lu. sedap. Ya kan? Mantap ini gue suka. Jadi kalau kita lihat ini kan sekarang Barcelona punya masalah crisis mentality. Pemain dibayar mahal, begitu sekarang diminta untuk mengurangi egonya dengan mengurangi gaji, kasusnya Dembele kan mulai bereaksi. Ya, dan ini kan orang-orang luar yang datang. Nah, sementara kita bicara si Traore ini adalah anak La Masia. Ya. Yang benar-benar didikannya La Masia, dia lahir di Catalonia, kemudian dia main di Barcelona itu dari U13, U16 sampai timnas Spanyol juga U16, U17, U19 di luar dari Mali juga pengen dia kan. Nah, dia gua rasa termasuk pemain yang karena Barcelona menganggap dia masih tetap kurang, di loan dulu waktu itu ke Aston Villa kan. Oke. Tidak langsung dijual loh. Dia dijual tapi punya klausul untuk dibeli balik. Kalau emang dibutuhkan. Nah, ternyata dia akhirnya lanjut ke Middlesbrough jadi pemain terbaik, pemain muda terbaik, pemain terbaik musim dan pemain terbaik pilihan fans waktu itu. 3 gelar dia dapat. Dia pindah lagi ke Wolves. Transformasi badannya gede di mana sih? Di Wolves. Di Wolves badannya gede. Dan gua tidak setuju sebenarnya sama Jasin, tapi ketika melihat pendapat-pendapat expert lain sama bahwa dia punya atletisisme yang bagus tapi kurang cerdas dalam bermain. Tetapi yang mungkin Barcelona inginkan kan satu tadi yang masuk secara angka. Karena dia ternyata di Iya. loan dulu, Iya. tidak ada uang transfer, punya opsi 30 juta tanpa wajib untuk dibeli. Jadi Iya. Dembele ini diusir halus lah. Iya. Karena tanpa Dembele keluar pun dia tetap bisa ngambil Traore. Traore. Kedua, dia punya spirit La Masia itu. Mau nambah Kamsi di situ. Sehingga dia tuh dulu waktu main di seniornya Barcelona itu gantiin si Neymar waktu itu.
Waktu dia main di Europa League, di Champions League dia gantiin si Fabregas. Jadi dia gue rasa juga udah temenan sama Xavi. Ya, Secara dia dulu Udah kenal lah. faktor udah kenal eksternalnya, faktor ya, dan waktu di eksternalnya. La Masia mungkin yang ngasih training kayak Justin ngasih training ke tim futsal, mungkin Xavi juga udah ngasih training tuh ke dia. Iya, Jadi bisa. harapannya oke. Dan ketiga, dia kan pengen buktiin. Ya. Begitu dia balik lagi ke kampung halamannya, dia bisa jadi seseorang apa enggak. Jadi kalau memang secara skill mungkin memang nggak yakin, tapi mungkin dengan attitude yang baik, dengan emosional yang tadi dia pengen buktikan lagi ke Barcelona, dengan adanya Xavi di situ, pikiran La Masia menurut gua mungkin malah bisa lebih efektif dari Dembele, mungkin ya. Mungkin ya. Atau nggak tahu, karena kan dia sekarang jadi back ya seringnya ya. At Nah, least coach, enggak back tetap winger. atau Tetap wing- winger. Ya, ya. At least Dan katanya dia Conte maunya dia jadi back kan. Maka itu juga dia nggak mau pilih salah satu dia nggak mau ke Spurs. Oh, itu nggak- Conte memang berharapnya dia bukan jadi wingnya. Sayap. Dia jadi backnya dan ditawar cuma 15 kan. Makanya dia nggak mau. Oke, coach. Tapi kalau ngeliat dari posisi yang dibutuhkan Barcelona dengan adanya Traore gitu ya. Ya kalau ngomongin pemain sayap modern sekarang memang dibutuhkan lo mainnya dari luar ke dalam gitu. Nah tapi lo menurut lo cocok nggak sih dengan tadi ada emotional approach yang tadi abang juga bilang? Apakah dia cocok nanti dengan bermain gaya bermainnya Xavi segala macam? Ya Itu ini cocok nggak ada yang bisa prediksi. Yang jelas Xavi juga bukan orang tolol kan. Kan dia tahu, dia sudah bicara pasti. Ya. Gue mau mainnya begini-begini. Lu bisa nggak? Lu cocok nggak? Bla 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 bla. Pasti sudah ada persiapan. Sampai Xavi mengambil keputusan untuk mengambil dia juga berdasarkan tidak banyak pilihan. Ya. Kalau dibilang dia akan berkontribusi, gue sih yakin itu. Karena kan sekarang lu bandingin siapa dulu? Oke. Kalau lu bandingin Messi, ya 4 level di bawah Messi. Benar, Tapi jauh. kalau lu bandingin Nico atau Abde atau Yusuf Demir yang udah di kick, bagusan Traore. Tapi kalau lu bandingin Dembele, Nah. masih 2 level di bawah Dembele. Masih 2 level. Oh iya, Secara for sure. skill. Secara potensi skill dan lain-lain. Tapi kembali Tapi kan lagi, Dembele juga nggak banyak nggak pilihan, main, kan, Mardel. coach? Iya. Dan Dembele kemungkinan besar akan dijual. Iya. Nah, lu menilai Xavi, kan gue sudah bilang, gue sampai detik ini keyakinan gue tidak berubah, Barca akan meroket tanpa Messi. Yang jadi masalah kan cedera nggak selesai. Depay main 1 match cedera, Ansu main 1 match cedera, ya susah. Dembele yang gue harapkan kan at least Ansu, Ferran Torres atau Depay dan Dembele. Sekarang Ya kan? berharapnya sama Luke de Jong Ini ya. cedera terus ini yang cabut. Iya. Ngerti nggak? Sampai Luke de Jong yang mau dijual nggak jadi dijual karena nggak ada pemain lain. Musim depan salary limit yang dari 97 juta naik ke 400 juta. Wah. Oke. Jadi nggak ada alasan lagi. Lo Dan beli kemungkinan pemain besar pas-pasan ya? Nasraoui akan datang free transfer. Kemungkinan Aspi juga datang free transfer. Haaland atau De Ligt mungkin dibeli. Pakai duit. Haaland atau De Ligt. Ya. Oke. Haaland dan De Ligt malah. Wah, malah Iya. Haaland dan ya. Iya. Karena salary limitnya udah nggak Naik masalah lagi. Dan memang yang pakai otak gua rasa udah ada De Jong sama si Busquets lah. Busquets pakai otak kan? Iya, iya. Ya kan? Busquets pakai otak ya, Nah, oke. ya dia juga perlu yang pakai otot dong. Gitu. Nah, mungkin ada di Sebagai sosok ini penyeimbang ya. untuk penggedor dan lain sebagainya. Dan yang tadi lagi dia kan udah cukup gini. Kalau lu lihat cerita Boyan Krejcik ya, Iya, Bang. terus Ketik, Dos ya. Santos, itu kan sebenarnya yang diharapkan begitu dia keluar dari Barcelona, waktu ada opsi untuk balik lagi, dia kan akhirnya bisa ditarik sama Barcelona lagi. Ternyata kan kesempatan itu tidak datang lagi karena mereka akhirnya jeblok di mana-mana. Iya. Ya termasuk juga si yang ke Chelsea Pedro ya. Chelsea Pedro. Kalau Pedro memang mau keluar. Ya akhirnya dia keluar kan. Iya. Nah, dan dia langsung ke Chelsea. Nah ini kan kesempatannya Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, yang sekarang bahkan pemain Korea yang waktu itu lawan Evan Dimas kalah udah permanenin Hichan. kontraknya Wang Hichan, ya. di sana. Nah ketika ternyata Barcelona mau dia lagi dan melirik dia lagi, gua rasa Barcelona punya standar lah Iya, untuk tetap pasti, memanggil jagoannya dulu nih gitu yang dulu pernah dia bina dengan kondisi yang sekarang dia punya potensi yang sudah diperhitungkan menurut gua Iya, dibandingkan resiko untuk datengin siapa-siapa yang ternyata bisa membebani secara gaji dan lain sebagainya, bro. Oke. Coach, kalau ngomongin soal tadi kan kalau Abang bilang, oh kalau ngambil yang lain, kalau bukan yang dari La Masia juga bahaya juga. Kalau ngomongin soal kenapa nggak nyoba another player dari La Masia? Apakah itu terlalu riskan juga, Coach? Itu sudah dicoba. Iya. Bahkan yang namanya Jude Glah, itu gue belum pernah dengar. Sampai semua cedera, baru dia dia datang. dimasukin. Yusuf Demir di loan dari Austria, dicoba di sayap kanan, gagal juga. Oke. Terlalu banyak pemain. Nico dicoba di
Nico seorang pemain tengah, dicoba di sayap kanan, gagal juga. Xavi seorang pemain tengah, nggak ada Ansu, nggak ada siapa-siapa, dicoba di sayap kiri, gagal juga. Semua gimana? Jadi no choice ya buat Barcelona ya. Semua opsi itu sudah digunakan sesuai dengan ruang gerak mereka yang sangat terbatas berkat salary limit yang 97 juta itu. Akhirnya mereka datanglah ke opsi ini. Ini tuh benar-benar opsi terakhir. Oke. Dan mereka kan tahu nanti yang mereka akan ganas kan ketika dia sudah bebas lagi duitnya kan. Iya. Gitu. Nah sekarang apa yang Which is bisa musim mereka depan. lakukan ketika memang masih begini doang opsinya. Dan one of the best option menurut gua ini salah satu one of the best option sih. Setahu Jaminan gua waktu start. itu juga Liverpool udah sempet naksir kok. Ya. Maksud gue ini pemain yang juga memang dilirik dan usianya udah 26 ya. Harusnya Iya, matang udah gitu loh. top-top, iya, iya. Secara pemikiran Berarti bisa starter. strategi pelatih. Kalau Oh, dari iya. 0 sampai 100 Oh, bisa. berapa skill lo, coach? Apa? Berapa skala lo? 1 sampai 100? Dia. 80 gitu, 80% akan Dia. starter? Oh, starter. Terus Ya 80%, 80% 90%. Ya? Karena memang tidak ada lagi Karena pilihan memang nggak pemain. ada pilihan. Iya. Gitu loh. Jadi lu kalau menilai Barca sekarang, Jangan lihat yang dulu-dulu. lu harus menilai bahwa sekarang ruang geraknya itu sangat terbatas. Jadi kalau seandainya musim depan ada Traoré, itu gue sama sekali nggak setuju. Ngerti nggak? Kalau musim depan. Iya. Sekarang kan targetnya yang penting masuk Champions League dulu. Iya. Dan bedanya cuma 1-2 poin doang. Ngerti nggak? Sama Atem sama Betis. Iya. That's why si Xavi ini butuh amunisi. Ansu Fati 2 bulan out. Depay nggak tahu, nggak jelas juga mainnya. Dan ini kan tantangan Xavi juga, lo mau dengan pemain yang ada, yang udah berlabel bintang, terus dia coba naikin lagi mainnya, atau ya udahlah, yang kayak begini malah kalau misalnya nggak jadi amat ya udahlah emang Iya, levelnya segitu. iya, betul. Kalau ternyata jadi, berarti kan something. Kalau nggak jadi kan tinggal dibalikin. Nah makanya kalau jadi kan something. Ya, win-win solution lah ya, win-win solution dan ya. kreditnya buat Xavi. Dan 30 juta kan nggak Nggak mahal. jadi, dan itu tidak wajib kan. Untuk, kalau mau beli. penyerang. Iya, Kalau mau beli kan nanti. nggak mahal. Iya, untuk Nah, sekarang. tapi kalau ngomongin soal nanti dibeli gitu dari 0 sampai 100 untuk ada Traoré nilai transfernya di lo 30 juta bisa lebih atau malah kurang, Bang? Loh kan itu udah disepakati. Kalau misalnya nanti ada bergening lagi lah Nggak gitu. ada, itu udah Nggak, disepakati. udah Nggak bisa sepakati lagi kalau kalau dia dia- mau nggak. beli Nggak bisa 30, ya? kalau nggak beli nggak apa-apa. Iya, either lu beli atau balikin. Iya. Itu Oke. doang opsinya. Harganya udah Oke, sesuai, oke, tapi oke. sisa gaji di Wolves sampai akhir musim Itu dibayar. dibayarin Di Barcelona. cover Barcelona. Dia mah Oke. kecil gajinya. Lah makanya. Nah, itu dia. Tadi kan berarti ada Traoré kurang juga research dibutuhkan. hostnya mungkin. Gitu. Barcelona tuh membutuhkan pemain otot daripada otak untuk yang sekarang ya. Dan kalau Tapi ntar dulu apa? itu otot-otak tuh juga sebenarnya karena lu udah ngelihat dia berotot sekarang, Mario. Iya. Dulu kan kurus kelempeng ya? bukan kalau sampai Barcelona dari U13 sampai senior sempat make sama timnas Spanyol sempat make, berarti kan dia punya sesuatu. 30 caps. 30 caps di Spanyol pun sampai berjenjang dia masuk terus, Boros. Jadi nggak bisa dibilang benar-benar karena dia Otot doang sih Doang. enggak. Enggak. Oke, berarti Ma- memang dia makanya pemain cerdas kembali juga ya. lagi seperti yang gue bilang, lu mau bandingin sama siapa dulu? gitu. Kalau lu lihat Sikon sekarang, artinya lu bandingin sama bocah-bocah dari La Masia, Ya, jauh dia. mending Adama. Mendingan Adama. Tapi kalau Dembele nggak pergi, seandainya dia Ya, nggak pergi, tetep. iya mending Dembele. Ya dan lu mahal begitu nggak dimainin kalau dia tetap di situ kan rugi bandar. Betul. Oke. Dan kita akan ngomongin klub yang kena prank oleh Adama Traoré dan juga Barcelona nih. Spurs yang ditikung. Nah, ngomongin soal Spurs sendiri nih dari Bang Valen dulu. Lo ngelihat Kalau ngomong soal Spurs, Valen aja. Karena tiap kali gue ngomong dibilang nggak objektif. Ya iya emang. Nggak bener. Jadi kalau gue ngomong Spurs, walaupun gue seobjektif mungkin, tetap dibilang ya, nggak objektif. berarti Conte tuh nggak ada daya tarik buat coach, buat pemain-pemain itu Emang datang. enggak? Ya kita coba komparasi dengan Gerrard yang Emang bisa bawa banyak beberapa pemain gitu kan, pemain besar. Nah, kalau Abang sendiri ngelihatnya bagaimana nih? Conte ya Nggak sebenarnya lepas lagi ya, gitu. ya gini, kalau kita ngomongnya Traoré ya susah lo bandingin Conte sama yang minta Xavi. Iya. Karena udah ada nilai historikal mereka, emosional mereka gitu. Nah, tapi sekarang kalau yang orang mana nih yang diincar penyerang, ada penyerang kan yang lagi diincar tuh yang Porto kan iya. gitu. Nah, ini kita lihat nih apakah dia Dias. Luis Diaz, apakah Luis Diaz. dia mau atau tidak gitu. Dan Katanya juga udah sempat Dia ditolak nggak mau, tuh. dia mau ke Liverpool. ya susah kalau dibanding sama Iya, jauh kan. sama Liverpool. Komparasinya jauh. Tapi gini Mardel, sebenarnya kan kita nggak bisa bilang itu sama Conte-nya. Sebenarnya kan yang menego-nego bukan pelatih. Para teaching. Iya, itu kan bagaimana tim yang urusan transfer yang memang harus bisa untuk memberikan
jualan yang bagus kepada Kalau si sorry pemain. Bang, kalau gue compare dengan Gerrard sekarang di Aston Villa dengan bisa datengin Coutinho gitu. Sama, lu bicara emosional. Karena Gerrard punya hubungan emosional. Coutinho, Suarez mau Iya, datang lagi. mau datang juga, Ya betul. istilahnya Emotional approach-nya gua ya? nelpon Iya. dia untuk siaran di sini, gua nelpon si B untuk siaran di sini. Karena gue punya hubungan Hubungan sesuatu. emosional, Tapi ya, gue misalnya ngontek seseorang yang selama ini juga gua nggak dekat atau Iya. ini ya belum tentu juga kan Mardel. Oke. Kecuali iming-imingnya yang memang good deal gitu loh. Jadi ya lu harus cari yang apple to apple untuk bisa bilang apakah Conte Spurs tidak semenarik itu kalau menurut Nah, gua ya. kalau menurut coach sendiri, pemain yang punya kedekatan itu dengan Conte itu siapa coach? Kita nggak ngomongin Spurs ya? Iya, pemain Itali Pemain atau Itali. pemain. Gue tidak lihat Conte ini pelatih yang bisa deket sama pemain ya. Kenapa, Coach? Gue lihat dia lebih profesional, orangnya very Cuek aja. cold, Cuek, ya. cold lah. Hmm. Jadi bukan orang yang warm, yang kayak Jurgen Klopp lah, Klopp gitu kayak ya. Pep, kayak Klopp enggak. Dia lebih oke hari ini lu profesional, gue profesional, Kerja habis ini enggak, selesai cabut. ya. Dari waktu dia main Iya. gitu tipenya. Oke. Udah kayak Mancini dia kan bisa sama Balotelli tuh ya udah Iya, kisah dari dulu. itu emotional Iya. approach-nya ya. Oke, Kanesa kenapa? Gue Del, itu Apa? dari semalam termasuk yang terarhan-arhan Del. Terarah-arahan ya, termasuk yang follow ya. Iya. Followersnya banyak tuh di Instagram Banyak, sekarang. dan sekarang kan emang cewek-cewek lagi pada kelepek-kelepek kan sama Oh, dia. iya. Walaupun gue tahu banyak sih fakta-fakta tentang dia, tapi gue gak akan Silakan bahas Del. faktanya, Nggak, fakta gue Nesa. mau bahas Ronaldo aja lah. Oh, Ronaldo aja, ya. Dan Arhan begitu gue bilang mirip Dion Wiyoko, sekarang Dion Wiyoko dicari loh di googling. Bener mirip. Setelah coach mirip sama Mas Panji ya? Gue Apa? punya foto-fotonya si Babang Ronaldo ini liburan di Dubai Oh. sama si Georgina. Iya, dia kan lagi di Netflix ya sekarang. Lagi promo sebenarnya Promo di Netflix ya? Netflix. Nah, ini dia di Dubai. Aduh, gila ya. Babang Ronaldo, Dukungannya. gue kira Ronaldo yang Bukan. Gak penting. Itu Dede. Habis ngomong Arhan terus ke Ronaldo. Gue kira Ronaldo. Enggak gini, tadi Nesa bilang dia terheran Arhan. Harusnya Mardel bilang, oh lu terheran-heran. Tapi nggak dibalas sama Nggak Mardel. dimakan. Iya, saya juga bingung. Akhirnya lari. Tadi mau kemana ya? Berarti nggak baca Arhan. skrip. Iya, betul. Lu Emang apa? ada? Lu Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia improve nih Kanesa, oke. Nah, Iya terus Del, apa jadi tuh? si Georgina ini coba lu bayangin ya cewek mana yang nggak tersanjung gitu loh didukung, walaupun kan maksudnya si Ronaldo ini belum jadi suaminya kan, baru pacarnya, tapi dia Pacar nemenin tapi Georgina ke banyak Dubai. anak. Gimana Anaknya nggak tuh. tersanjung? Kalau di sini Del? masuk lambe turah. Gua jamin, Iya. aku jamin bang si Iya. Georgina ini tersanjung, bukan tersanjung satu lagi, sampai 6. Wadaw, panjang. Baru habis itu kesandung. Iya kesandung ya. Tapi Nesa mendingan suami kamu dijadiin suami walau dia tapi banyak tatonya Atau? kamu nggak dijadiin istri tapi anaknya sampai 4. Ya kalau Jawab please sekarang. ya kan kalau orang luar negeri kan nggak mesti komitmen bang, nggak Oh. mesti komitmen Iya, itu tapi nggak kalau boleh kamu pernikahan. Kalau Kanesa sendiri Ya nih. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang mana? Yang satu main Nggak dua. apa-apa jadi istrinya Ronaldo gitu nggak apa-apa. Nggak jadi istrinya loh. Ya nggak Jadi mesti jadi pacar. pacarnya. Oh tapi anaknya 4. Nggak apa-apa. Oh Nesa Aku kan pilihannya. orang luar negeri bang. Yang Oh penting iya masih iya. kuat ya. Ada rambut kayak nangin Iya iya banget. iya. Berarti yang lagi sama Nesa aman lo, aman. Nggak perlu komitmen kok. Lebih enak. Aduh. Gitu ya Del. Pokoknya Oke. jadi gue curiga. Maksudnya si Ronaldo ini emang ngedukung si ceweknya ini kan. Maksudnya lagi promo film Netflix. Atau memang dia jangan-jangan punya niat terselubung. Nah. Mau nego-nego jangan-jangan dia. ke Real Nego-nego Madrid. atau ngambek sama Real Madrid ya. Oke, makasih bridgingnya Gua- Kanesa ya. Gue agak out of konteks ya. Mau Apa, Coach? jelaskan sedikit yang Nesa bilang. Iya, Jadi boleh. mereka tidak menikah punya anak. Cuman di sana itu kalau lu punya ikatan ikatan di Dinas. ikatan di atas kertas Dinas. bahwa lu Menikahi. tidak harus menikah, Tapi lu bisa istilahnya Bareng. kumpul kebo lah, Salmon Salmon Leven. Leven. Salmon Leven. Tuh, Tinggal bahasa keren bersama. ya. Itu hak dan kewajiban sama orang nikah. Tapi Jadi itu ada- kalau ada- seandainya cerai, Ya. tetap dapat uang dan Tapi itu ada lain-lain. hitam atas putih, Ada, Coach? ada. Oh, Jadi oke. nggak perlu nikah. Jadi Insight jangan baru lu nih dari berpikir Coach. dipacarin, dikasih 4 anak, terus kalau Ronaldo mendadak cabut dia nggak dapat apa-apa. Nggak begitu. Oke. Terima kasih Coach untuk insight-nya. Karena kan waktu itu apa- kan yang apa, diributin bagaimana ternyata Ronaldo sangat attitude-nya dengan tanpa tato segala macam. Sementara Messi kan jadi banyak tato, iya. ya kan. Tapi untuk orang Asia jadi komparasinya di situ. Iya, tapi Messi komit dinikahin itu ceweknya, tapi anaknya udah tatoan. 4 nih. Kalau Aduh, Ronaldo kemana-mana ya tuh nggak ya. dinikahin. Oh enggak, ini sama. Iya. Sama kok. Nikah atau enggak nikah tetap ada hak dan kewajiban. Nah, gua narik dari Bang Valian attitude nih. Attitude Ronaldo dia lagi dikabarkan
mau balik lagi ke Real Madrid dan juga sempat ngeblok transfer market kalau teman-teman juga tahu Jebret Tim itu karena dibilang value-nya ngasal. Dia nggak bisa bilang angka gue terlalu rendah gitu. Tapi pertanyaan gue simpel sebenarnya Coach dan juga Bang Valen. Menurut lo Coach, akankah bisa Ronaldo balik ke Real Madrid? Ya kalau bisa aja, cuman gue Dengan umur segitu? ya bisa banget. Kan posisi dia itu satu, dia sudah pernah kerjasama dengan baik dengan Benzema, oke. Yeah. Kedua, dia nggak usah ikut. Zidane itu bukan pelatih yang over kok Zidane. Ancelotti itu bukan pelatih yang kayak taktik di mana dia harus turun kembali kayak Rangnick, harus kerja keras dan lain-lain. Paling dua kalau dikena counter attack, paling dua pemain itu tetap di depan, sisanya baru balik. Oke Coach. Tapi gue bilang sih bukan hal yang positif kalau Ronaldo balik. Karena Madrid sudah waktunya untuk melakukan reorganisasi. Regenerasi, Jadi sorry. toxic ya. Iya. Nah, sebentar Coach dan juga Bang Valen di sini Ronaldo siap balik ke Real Madrid nih. Cristiano Ronaldo dirumorkan ingin kembali ke pelukan Real Madrid itu setelah adanya kabar bahwa sang pemain malah minta agennya untuk langsung bicara dengan Florentino Perez. Dan Ronaldo juga perwakilnya dikatakan pengen pengen mendapatkan jawaban. Kira-kira memang Ronaldo bisa balik ke Real Madrid atau enggak? Tapi menurut lo, Bang Valen, apakah ini bisa terjadi dengan sepak bola modern seperti ini? Semua bisa terjadi, ya kan? Tapi Dari point of view lo? Iya, point of view gue dia loser aja kalau dia balik lagi ke Madrid tanpa Oke. sukses di Manchester United. Statement Iya. yang bagus. Karena dia sudah membuat begitu banyak encouragement postingan yang mengatakan bahwa dia tetap lapar dan ingin datang ke United itu bukan cuma buat nostalgia tapi dia pengen membuat another history dan dia pengen mengakhiri karirnya kan di United ceritanya di tim besarnya gitu. Jadi kalau ini memang rumor ya berarti hanya dibesar-besarkan. Tapi kalau memang benar ya berarti dia loser. Menurut gua dia justru harus berjuang dengan posisinya di United baik dengan Rangnick maupun dengan siapapun nanti yang pelatihnya. Tapi kalau bicara yang transfer market berapa boleh. sih emang dia dihargain di situ? Round 75 kalau nggak salah Bang. 75 emang dia mintanya berapa? Ya above itu. Mungkin kena 90. Nggak make sense. Nggak make sense Iya, kan makanya. dengan umur segitu. Nah makanya kan komparasinya harus ada. Gimana sih untuk mengukur value harga pemain? Ya. Gitu kan. Nah ini gua punya catatan. Boleh. Ya, yang pertama tuh Nggak dibuang sama coach tapi. squad status. Iya. Ya, emang dia dalam tim itu pemain yang tidak tergantikan, apakah pemain penting, apakah pemain yang bisa dicadangkan. Itu berpengaruh terhadap harga. Yang kedua umurnya. Dia masuk di range umur yang berapa? Di umur yang akan bisa dijual lagi nantinya, di umur emas yang nantinya bisa masih dijual tapi nggak terlalu mahal, atau di umur tua yang dia tinggal manfaatin di usia ini doang. Yang ketiga adalah talent, ukurannya opta atau statistik. Di dalam posisinya dia masuk ke berapa persen top performers dibagi dalam 4. Dia masuk grade yang mana? Kita tahu Ronaldo pasti yang tinggi kan. League factornya, dia akan masuk di liga mana? Liga itu di koefisiennya di Eropa di posisi berapa? Kemudian premium position, dia posisinya di mana? Penjaga gawang selalu lebih jelek daripada penyerang. Kemudian kemampuan beradaptasi. Ini gue yakin dia lebih menang daripada Messi. Kalau sekarang kita lihat Messi di PSG di seperti PSG itu. sekarang itu akan membuat harganya turun tuh kalau dia mau pindah lagi selain ke Barcelona. Kemudian depresiasi harga berkaitan dengan usia dia tadi dan yang kedua terakhir adalah image right sama iconic statusnya. Nah itu yang akan diukur oleh siapapun yang akan beli dia. Dan transfer market mungkin mengukur itu sehingga yang keluar harganya segitu. Jadi transfer market itu ngukurnya semua pemain di atas usia 33 tahun. Nah, yang usia tadi berarti. Ya, dia berada di rank 1. Oke? Ya. Bahkan transfer market bilang yang nomor 2 aja selisihnya itu udah 50 juta. Selisihnya. Selisih Ya. sama Ronaldo. Jadi kalau dibilang 75, yang nomor 2 itu cuma 25. Tetap nggak puas loh. Artinya untuk gue, ya sebenarnya gue udah lama tahu, ini egonya tinggi nih pemain. Ini Baru gue egonya mau nanya tinggi. tadi ya. Dan sebenarnya apa pentingnya sih transfer market itu? As long as lo di lapangan Itu bagus. hanya sebuah perusahaan yang Ya, menurut parameter mereka memberi Harganya nilai sekian. harganya berapa. Iya. Kan? In real world dalam dunia transfer kagak ada yang lihat itu. Dan untuk pemain yang kecil, ketika melihat harganya ternyata lebih tinggi, itu penting buat mereka. Oke. Gue mata sisi uang sih. Tapi untuk pemain-pemain the Yang real kelas transfer, begini, mereka nggak ngelihat itu. Ya. Contoh Dias lah yang dari Porto yang mau dibeli sama Liverpool, yang dilihat apa? Gaji lu sekarang berapa? Oke. Kontrak lu berapa lama? Lu cetak berapa gol?
seperti lu bilang ada koefisiennya Portugal kalau nggak salah itu 1, Inggris 2. Ngerti nggak? Jadi banyak faktor bukan dari transfer market. Ngerti nggak? Ini malah bikin ngetop transfer market dong. Iya. Ini cuman ya elah website gituan masih diributin Tapi sama Ronaldo kan emang suka yang begitu. Lu inget kan yang Coca-Cola dan bir, Iya. ya kan? Kemudian ya dia sering yang begitu-begitulah yang akhirnya Iya. jadi besar lah. Dan itu membuktikan bahwa emang dia kan membandingkan dengan harga IG-nya kalau gua Iya. baca juga kan bahwa gua sekali post aja sekian. Masa lu hargain gua dalam posisi gua harga gue cuma sekian. Tapi itu gitu. kan dalam ranah yang berbeda sebenarnya ketika Tapi kalau lo ngomongin itu perhatikan kan. Mardel dan juga Justin, kalau dia mulai komen-komen yang agak-agak menyita publik, emang dia kayaknya akan ada pergerakan sesuatu. Kalau lo perhatiin, kayak waktu Contohnya apa, dia mau pindah dari Juve kan, dia tadi sempet anteng tiba-tiba dia bikin sesuatu di IG apa waktu Yang itu soal tuh. ini ya, jurnalis ya, yang soal jurnalis Iya, waktu itu. akhirnya habis Iya, itu dia yang pindah. statement, Jadi iya. dia ini mirip-mirip sama ya adalah salah satu stand up comedian lah. Jadi kalau dia mau Siapa? bikin satu yang besar, dia emang udah bikin ininya dulu. Tapi kalau Mungkin ya. kalau dia pindah itu gue udah tahu. Gue lihat di sebuah website. Apa, Coach? Gue lupa apakah luar kalau nggak salah. Belanda. Ya, jadi pada saat musim selesai di Juve sebelum dia pindah, itu ada mobil, ada truk untuk ngangkut mobil. Itu semua mobil diangkut. Oke, Semua mobil dia diangkut. Kalau lu Udah ada tetap tanda-tanda. iya, kalau lu tetap stay di Juve, ngapain lu Ngapain? angkut semua Bawa, mobil? iya. Sebelum semuanya rame dia pengen cabut dari Iya, Juve, Coach. iya. Oke. Jadi ternyata Nice bener-bener info. cabut. Iya ya, jadi dia udah tahu ini apa yang mau dia buat, tapi menurut gue sih dia di MU ya, menurut gue. Menurut lu Gue tetap di MU? juga bilang dia Menurut tetap gue. di MU. Oke, MU itu nggak kurang apa-apa. Iya. Penonton full. Gaji nggak masalah. Iya. Merchandise jalan Squadnya terus. bagus. Iya. Kok kurang apa sekarang? Kurang trofi aja mereka. Kurang mental pemainnya. Dan Pemainnya kurang pada kurang prestasi semua aja. mentalnya. Dan dia harus Ah. tunjukin kalaupun dia memang merasa lebih besar dari klub ini, dia harus tunjukin bahwa dia yang merendahkan dirinya supaya klub ini lebih gede daripada dia. Betul. Jangan sampai dia Lawan melakukan bigger gerakan-gerakan than club, ini ya. untuk dia diikuti maunya oleh United. Misalnya dia nggak suka sama Rangnick nih ternyata. Iya. Untuk diselesaikan lebih cepat menurut gua harusnya fans MU bisa melihat secara objektif ya. Berarti ini pemain andalan lo ternyata ya mentalnya begitu aja. Oke. Dan apalagi nanti dapat pelatih baru, akan datang berapa pemain baru. Jadi nggak ada yang dikomplain di MU. Oke. Tapi coach kalau Nah, ngomong apa? BP tuh bukan pemain sebesar Ronaldo. Tapi Iya. gue selalu ingat saat di masa-masa tingginya dia, dicadangkan pun dia tetap leader, calm. dia tetap leader kok. Iya. Iya. Dan saat dia ditampilkan dia membuktikan itu dengan tetap ngegolin, nggak pernah ngambek, nggak pernah apa. Mentality yang gue harus lihat dari Ronaldo, ketika dia ditarik dia nggak boleh menggerutu, Iya, dia harus betul, dia harus betul. applause temennya, dia bikin statement di IG. Itu yang diperluin tim United sekarang gitu loh. Itu yang bikin gue gedeg juga. Bukan malah Ngapain bikin disuruh begitu-begitu. Lu ditarik, lu ngapain lu ngambek? Lu Iya, udah kalau kayak- perlu dia langsung dia tegur si Martial, dia tegur si misalnya si Greenwood, Rashford iya. yang juga mulai bereaksi. Tapi kan sebenarnya mereka bereaksi karena mungkin ngelihat Ronaldo bereaksi. Iya. Oke. Patokannya kan dia sekarang. Nah, tapi kalau ngomongin mentality coach, berarti ya pemain muda MU lagi begini nih sekarang. Dengan ada yang tua kayak Ronaldo, berarti dia juga tidak ada leadership-nya dong coach, kalau menurut lo. Dia ada Dari point of view leadership, dia cuma harus bisa nahan egonya, itu aja. Itu aja. There is nothing wrong with him. Oke. Dari sisi profesionalitas Enggak, ya. dari sisi skill enggak, dari sisi disiplin enggak, nothing. Cuman egonya aja kadang harus diredam. Kasus yang tadi lu bilang transfer market, kasus yang Valen bilang ditarik keluar, itu kan murni ego yang bermain. Oke. Ya dia harus he have to do what he preach on his social media gitu. Dia kan udah kayak motivator di sosial media. Iya. Selalu nulisnya panjang, selalu nulisnya panjang. Gue nggak follow dia. gua Iya, nggak gue follow. Selalu nulisnya panjang. Tapi ternyata begitu di lapangan, Lapangan begitu tuh ada attitude-nya kejadian beda yang ya? membuat dia harus diganti. Kok nggak sesuai ya? Gitu. Oke. Dan lo harus terbuka nih mata fans. By the way, gue nggak follow Messi juga. Iya, kalau Oh, kartun iya. bola Messi mungkin juga coach lu nggak juga akan follow ngerti ya, karena dia captionnya bahasa panjang ya. Spanyol. Gua Iya. follow Barca. Iya, kartun bola. ya. Oh, Kalau iya. kartun bola captionnya panjang ya bang ya? Apa? Kartun bola captionnya panjang ya? Bagus juga tuh tulisannya ternyata sebenarnya. Bagus juga buat nulis dia tuh. Oke, kalau menurut Jebret Tim gimana nih dengan ya Ronaldo seperti sekarang ini, apakah dia memang akan bertahan di United atau malah cabut ke tim lain? Nah, kalau dari gue pribadi nih ya, gue ngerasanya sih ya mungkin akan stay di MU karena ya saya fans MU, berarti memang agak subjektif pasti. Dan
Apa? Tapi kita juga lihat nanti kan di Dubai. Dubai, ya, di Dubai kan anak-anak Real Madrid lagi kumpul kan. Nah, Yang All Star tuh. Itu. Yang senior-senior ada Casillas, ada Hierro, ada Salgado, semua. Ada Roberto Carlos. Ya gua nggak tahu nih, pasti tetap ketemuan lah mereka. Ya kita nggak pernah tahu nih. Dia ada picingan-picingan mungkin ya. obrolan sama temen ini. Gue sih berharap Ronaldo stay. Ronaldo stay, Biar ya. kalau musim depan dipantatin sama Arsenal nggak ada alasan lagi. Oke. Ya dan bahan engagement lu bagus Kalau terus. nggak punya pemain. Buat konten lu. Ronaldo pindah ya lumayan Iya. kayak Liga 2 kehilangan Ran sama Dewa United. Iya. Bingung nih Liga 2 musim depan. Buat ini ya media massa atau media dong, sosialnya. Jebret. Bikin apa? Bikin Jebret FC mulai. Iya. Langsung Liga 2. Ya Pak Wandi tolong ditonton. Kan ke Inggris coach patokannya. Nggak di sini. Enggak, Pak Wandi patokan ke Inggris. Kalau lu kan lokal. Iya. Enak aja. Punchline terus. Iya. Oke, kalau bayangin ya. MU kan udah ngelepas Martial, ya kan? Terus Ahmad Diallo nyusul Lingard, Van de Beek. Nanti musim panas juga Ronaldo, ya kan? Banyak dah pokoknya. Tapi yang gue bingung Arsenal. Kenapa? Tuh, lu Dia jangan malah beli enggak. kiper dari Liga Amerika. Oh my god. Kenapa sih lo nyolek Koci mulu? Kenapa sih lo ada masalah apa sih sama Koci? Gue tanya. Udahlah daripada gue disambit sama Koci, mending kita tutup aja show kita. Nggak Kita ngomongin sama- Arsenal. Nggak usah lah. Ya Allah. Itulah yang gue bilang. Nesa itu paling sayang sama gue. Iya, Asal lu iya. tahu aja semua. Iya. Kalau gue minta kopi dibikinin langsung sama dia. Kalian Itulah aja nggak tahu sini. pembelajarannya. Iya, Bahwa iya. Ferguson sama Wenger itu tidak punya prinsip bahwa leaders create leaders. Mereka leaders buat diri mereka sendiri aja. Abis itu kagak ada yang bisa nerusin. Lu lihat dong. Iya, lu lihat dong Pak Wandi. Kan lagi ngedidik gua banget. Wih siap. Buat meneruskan usaha-usahanya. Gua ada. Ya guys, kalau itu bercanda. Kalau itu lebay, oke? Terima kasih, Jebret. Jangan dimasukin hati. Kita ketemu lagi Jangan nih. dianggap serius. Terima kasih, Happy Weekend.